多年，实在令人惋惜。小小猴子大王，成为守护。猴子大王。Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purwomanto Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Season G Season 5 episode 23 ya guys. Dan karena animasinya masih tayang Rabu depan, kita gas dulu spoilernya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Biksu Tong telah melakukan pelepasan terhadap arwah Nona Miao. Dan saat akan melakukan pelepasan terhadap arwah dari Budong, timbul masalah di mana Budong melepaskan kekuatan gelapnya untuk menyuruh pasukan prajurit batu untuk membunuh Biksu Tong. Tapi untung saja Wukong datang tepat waktu dan langsung menghabisi seluruh prajurit batu. Sehingga hal itu malah membuat arwah-arwah para penduduk yang dipaksa untuk menjadi manusia batu pun bisa lepas. Hal itu juga membuat Budong pun sadar. Dan akhirnya mereka semua pun didoakan oleh Biksu Tong. Dan arwah mereka semuanya pun kini telah tenang. Dan kini Biksu Tong pun akan melakukan pelepasan arwah lagi. Ia pun segera menyuruh Wu Jing untuk mengeluarkan arwah dari Xiaoye. Xiaoye pun kini telah keluar. Biksu Tong pun mengatakan, walaupun hati Xiaoye telah berada di tempat yang damai, akan tetapi jika terus berada di dalam tubuh Wu Jing, itu akan membahayakan jiwa Wu Jing. Xiaoye pun paham dan ia telah siap untuk melakukan pelepasan. Biksu Tong pun lalu bertanya, apakah Xiaoye masih punya penyesalan sebelum ia pergi. Xiaoye pun lalu menghadap kepada Wu Jing dan mengatakan kalau ia akan pergi untuk selamanya. Untuk itu apakah Wu Jing ada yang ingin dikatakan? Wu Jing pun dengan dinginnya mengatakan kalau tidak ada yang dikatakan dan menyuruh Xiaoye untuk segera pergi. Hal itu membuat Biksu Tong sangat kaget karena sebelumnya Wu Jing tak bilang begitu. Biksu Tong pun juga mengingatkan kalau Xiaoye akan benar-benar pergi dan Wu Jing tak akan punya kesempatan lagi untuk mengatakannya. Hal itu juga membuat Xiaoyu geram. Ia pun lalu memaksa dan mendorong Wu Jing untuk segera mengatakan sesuatu kepada Xiaoye. Dan kini Wu Jing pun memberanikan dirinya untuk berkata-kata. Di depan Xiaoye, ia pun lalu mengatakan, terima kasih. Dia dulu adalah siluman pasir yang jahat. Dan Xiaoye telah membantu menemukan hatinya. Dan Wu Jing tak akan pernah melupakan Xiaoye. Mendengar hal itu, Xiaoye pun tampak bahagia. Ia pun juga turut senang. Dulu Wu Jing adalah orang yang kesepian, tapi sekarang Wu Jing telah mempunyai guru dan teman-teman. Biksu Tong pun menilai kalau Wu Jing memang tak banyak bicara. Dia kelihatan dingin dari luar, tapi hangat di dalam. Patke pun juga ikut bicara kalau dia akan menjaga Wu Jing dengan baik. Wu Jing pun mengatakan kalau Xiaoye gak perlu menganggap serius kata-kata rekan-rekannya itu. Dan kini arwah Xiaoye pun mulai menghilang. Xiaoyu pun kagum karena Xiaoye pergi dengan wajah tersenyum. Wu Jing pun kini hanya bisa menunduk dan berkata lirih, selamat tinggal Xiaoye. Dan kini Wukong pun muncul. Ia pun mengatakan kalau ia kesal melihat drama mereka. Dan sekarang adalah giliran Wukong. Ia pun segera mengeluarkan arwah dari Suyi. Arwah Suyi pun keluar. Tampak wajah cantiknya pun sangat riang. Ia pun lalu menyapa Wukong dengan panggilan Raja Kera Kecil yang telah menjadi pahlawan keadilan yang hebat. Biksu Tong pun lalu berkata kepada Suyi bahwa Suyi telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun dan itu sangat disesalkan. Dan Biksu Tong pun bertanya, apalagi yang Suyi inginkan sebelum ia pergi. Suyi di situ mulai mengatakan kalau ia berterima kasih kepada semuanya walau ia tak punya ingatan di neraka, tapi Suyi tahu ia telah membantu para arwah saat di sana dan Suyi juga merasa sudah melakukan yang terbaik. Suyi terlahir sebagai dewi namun menjadi penuntun arwah setelah mati. Walaupun ia tak tahu apa yang akan ia hadapi setelah ini, tapi ia meminta semuanya agar tak khawatir kepadanya. Biksu Tong pun menganggap kalau Suyi tetap adalah seorang dewi bahkan hingga akhir. Yihu dan Aosu pun tampak kagum melihat jiwa dari surga itu. Sedangkan Patke menilai kalau Kak Wukong sangat hoki karena punya cewek secantik itu. Suyi pun merasakan kalau Wukong telah banyak berubah lebih baik. Biksu Tong pun juga mengakui kalau memang butuh waktu lama sekali hanya untuk mengajari Wukong makan dengan sumpit. Suyi pun mengingatkan kepada Wukong kalau ia harus melindungi api abadi dan Biksu Tong. Wukong pun hanya mengangguk dan menjawab dingin. Suyi pun lalu memegang kepala Wukong dan berpesan agar Wukong benar-benar melakukannya. Hal itu membuat Wukong sangat kesal.
Suyi pun hanya tersenyum dan gemes melihat Wukong yang sekarang benar-benar menjadi kecil. Padahal dahulu ia bahkan tak bisa meraih kepala Wukong. Dan kini Suyi pun mengatakan kalau ia sekarang harus pergi, berjalan melewati jembatan yang terlupakan. Kemudian dia akan melupakan apa yang terjadi di dalam hidup ini. Dan tiba-tiba saja Suyi pun memeluk Wukong dari belakang dan berkata kalau dia menyukai Wukong, dan dia berharap mereka bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Dan kini Suyi pun benar-benar pergi, terbang dan menghilang. Dan setelah kepergian Suyi itu, Wukong pun tampak masih terdiam di situ. Bailang pun merasa kalau pasti Kak Wukong sangat sedih dan ia akan mendekatinya. Tapi hal itu langsung dihentikan oleh Biksu Tong agar Wukong mempunyai waktu untuk menyendiri. Biksu Tong pun kini merasa lega karena pekerjaannya yang menumpuk sudah selesai. Dan tak terasa mereka sudah 3 hari ini berdiam diri di tempat itu. Mereka pun mulai membicarakan rencana selanjutnya dan meninggalkan Wukong sendirian di situ. Dan benar saja, saat ini Wukong ternyata sedang mewek guys, dan menangis terseduh-seduh atas kepergian cewek yang sangat dicintainya itu. Dan selang beberapa waktu, di saat Wukong masih menangis, tiba-tiba saja muncul seseorang menyolek Wukong. Jelas hal itu membuat Wukong sangat marah. Dan saat Wukong menoleh, betapa terkejutnya dia, karena itu adalah adik Niu Moren. Waduh, di saat kehilangan Suyi, kini malah muncul lagi adik Niu Moren di sisi Wukong guys. Bagaimana ya kelanjutannya untuk versi Donghuanya? Kita tunggu saja ya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channelnya agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.